Coba deh bayangin, ada satu sedekah yang pahalanya itu nggak akan pernah berhenti mengalir. Sebuah amal yang manfaatnya terus berlanjut, bahkan ratusan tahun setelah kita nggak ada lagi di dunia. Nah, itulah inti dari kekuatan wakaf. Sebuah konsep kuno yang ternyata luar biasa relevan untuk kebaikan di zaman modern ini. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya ya? Satu perbuatan baik itu bisa jadi abadi. Bukan cuma bertahan setahun dua tahun, tapi benar-benar selamanya. Nah, pertanyaan besar inilah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, biar gampang, kita akan kupas tuntas konsep ini dalam 5 bagian. Kita mulai dari definisinya dulu. Apa sih wakaf itu? Terus kita mundur ke belakang, lihat kisah aslinya yang inspiratif banget. Setelah itu, kita jelajahi gimana wakaf bisa ikut membangun peradaban, beradaptasi di era modern, dan terakhir, kita lihat praktiknya di Indonesia sekarang. Oke, kita masuk bagian pertama. Apa itu wakaf? Kita sering banget dengar kata ini kan? Tapi sebenarnya artinya apa sih? Yuk kita mulai dari dasarnya. Jadi gini, kata wakaf itu sendiri asalnya dari bahasa Arab, wakofa, yang artinya itu menahan atau menghentikan. Konsepnya sebetulnya simpel banget. Kamu mengambil sebuah aset berharga, bisa tanah, gedung, atau uang, terus kamu tahan pokok asetnya itu. Aset intinya itu nggak boleh hilang atau dijual. Tapi semua hasil atau manfaatnya, itulah yang didedikasikan sepenuhnya untuk kebaikan selamanya. Nah, biar lebih kebayang, ada analogi yang keren banget nih. Anggap aja kamu punya pohon mangga yang subur. Kalau sedekah biasa, itu kayak kamu metik buah mangganya, terus kamu kasih ke orang. Buahnya habis, ya sudah. Tapi kalau wakaf, kamu itu mengunci pohonnya. Pohon itu sendiri nggak boleh dijual atau ditebang, tapi setiap buah mangga yang tumbuh dari pohon itu, setiap musim, selamanya. Nah, buahnya itulah yang disedekahkan. Jadi pohonnya abadi, dan buahnya ngalir terus tanpa henti. Keren banget kan? Tapi ada yang menarik loh. Para ulama itu membahas ini secara mendalam banget. Ada sedikit perbedaan pandangan soal status kepemilikan asetnya. Ada yang bilang, asetnya tetap milik si pemberi. Ada juga yang bilang, kepemilikannya itu sudah pindah, jadi milik Allah. Tapi intinya sama aja. Sekali diwakafkan, aset itu terkunci untuk kebaikan. Si pemberi nggak bisa seenaknya ngambil lagi. Ini menunjukkan kalau wakaf itu adalah komitmen yang sangat serius. Lanjut ke bagian kedua, sedekah yang abadi. Setiap ide besar itu kan pasti ada cerita di baliknya ya. Yuk kita mundur sedikit ke masa lalu, buat melihat momen ketika konsep wakaf ini pertama kali lahir. Jadi ceritanya itu dimulai dari salah satu sahabat Nabi, Umar bin Khattab. Suatu hari beliau dapat rezeki luar biasa, sebidang tanah yang super subur di daerah Khaybar. Wah, ini harta paling berharga yang pernah beliau punya. Nah, saking berharganya, beliau jadi bingung, ini enaknya diapain ya? Akhirnya beliau datang menghadap Nabi untuk minta nasihat. Dan disinilah momen kuncinya. Nasihat dari Nabi Muhammad itu simpel, tapi dampaknya mengubah sejarah. Beliau bilang, jika engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya. Aturannya pun jelas banget, tanah itu nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan, nggak boleh juga dikasih sebagai hibah. Coba bayangin, dari satu nasihat sederhana inilah lahir prinsip-prinsip dasar wakaf yang kita gunakan sampai detik ini. Lanjut ke bagian 3, wakaf dalam lintasan sejarah. Oke, dari satu nasihat simpel tadi, ternyata efeknya wow, luar biasa. Wakaf itu berkembang dari yang tadinya cuma amal individu, jadi semacam mesin penggerak peradaban. Coba kita lihat perjalanannya. Dimulai dari wakaf pertama oleh Umar. Nggak lama setelah itu, di era dinasti Umayyah dan Abbasiyah, dana wakaf dipakai buat bangun perpustakaan, rumah sakit, bahkan universitas-universitas besar. Inilah yang jadi motor kemajuan ilmu pengetahuan. Terus, pas zaman Ayyubiyah dan Mamluk, wakaf jadi lebih terstruktur, dipakai buat biayain infrastruktur publik kayak jalanan dan saluran air. Puncaknya, mungkin di zaman Kekaisaran Utsmaniyah, mereka punya sistem administrasi wakaf yang super kompleks dan canggih. Jadi kebayangkan, selama berabad-abad, wakaf itu ibarat tulang punggung layanan sosial masyarakat. Oke, kita masuk bagian 4, bentuk wakaf modern. Itu tadi kan cerita sejarahnya ya. Sekarang pertanyaannya, di zaman serba digital, zaman saham dan internet kayak sekarang, konsep kuno ini masih relevan nggak sih? Jawabannya, wah sangat relevan. Secara umum, wakaf modern itu bisa kita bagi jadi 2. Ada yang namanya wakaf ahli atau wakaf keluarga. Sesuai namanya, ini tujuannya buat jangka panjang, untuk mendukung kesejahteraan keluarga atau keturunan si pemberi wakaf. Nah, yang kedua, ini yang paling sering kita dengar, namanya wakaf khairi atau wakaf publik. Manfaatnya ya untuk masyarakat luas, buat bangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan program-program sosial lainnya. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling keren. Kalau dulu kita dengar kata wakaf, yang kebayang pasti tanah atau bangunan kan? Tapi lihat deh sekarang,
Aset wakaf itu udah berevolusi jauh banget. Sekarang, orang bisa wakaf dalam bentuk uang tunai, saham perusahaan, obligasi, bahkan sampai hak kekayaan intelektual seperti hak cipta buku atau paten teknologi. Ini bukti nyata kalau wakaf itu super fleksibel dan bisa banget ngikutin perkembangan zaman. Oke, bagian terakhir, wakaf di Indonesia saat ini. Yuk, sekarang kita tarik diskusinya ke konteks kita, ke Indonesia. Gimana sih sistem wakaf berjalan di negara kita sekarang? Biar sebuah wakaf itu sah, ada 4 pilar atau rukun yang harus dipenuhi. Gampang kok. Pertama, tentu harus ada orang yang memberi wakaf, namanya wakif. Kedua, harus ada aset yang diwakafkan atau mauquf bih. Ketiga, harus jelas juga siapa penerima manfaatnya, disebutnya mauquf alaih. Dan yang terakhir, yang paling penting, harus ada pernyataan atau ikrar wakaf yang jelas, namanya sikhot. 4 ini harus lengkap, nggak boleh ada yang kurang. Terus, aset wakaf ini kan nggak bisa didiamkan gitu aja ya. Harus dikelola biar produktif. Nah, disinilah peran seorang nazir atau manajer wakaf profesional jadi super penting. Tugas nazir itu bukan cuma jagain asetnya. Mereka harus pinter-pinter mengembangkan aset itu. Contohnya, tanah wakaf bisa dibangun jadi ruko terus disewakan. Atau wakaf uang tunai bisa diinvestasikan. Tujuannya apa? Supaya manfaat yang dihasilkan itu bisa terus tumbuh makin besar dari waktu ke waktu. Dan tentunya semuanya harus dikelola secara profesional, jujur, dan transparan. Jadi, kita sudah lihat sama-sama perjalanannya ya. Dari sebidang tanah di zaman Nabi, sampai sekarang ada wakaf saham dan hak cipta di era digital. Perjalanan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Dengan semua instrumen keuangan modern dan teknologi digital yang kita punya sekarang, seberapa besar lagi sih potensi wakaf yang belum kita gali? Seberapa jauh lagi tradisi kuno ini bisa kita bawa untuk kebaikan di masa depan? Nah, jawabannya ada di tangan kita semua.